hadiratmu tinggal di dalam, tinggal di dalam hadiratmu. Katakan tinggal di dalam, tinggal di dalam hadiratmu. Kami mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita jangan buang-buang waktu Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus bersama Tuhan yang dimasuki. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami panggil nama-Mu ya Yesus, kami panggil nama-Mu. Dalam hidupku, ku mengasihimu. Katakan Yesus, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Jemaat katakan, segenap hidupku, ku mengasihimu. Katakan kami cinta Engkau, Yesus. Amin. Ku cinta padamu. Bawa kami kepada pengalaman, bawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang segenap hidupku, ku mengasihimu Yesus, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri. Ada sukacita pada saat pagi hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau percaya, ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Semuanya kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Saya katakan nggak boleh, nggak terlalu menyanyi, nggak boleh stop duduk, cuma Bapak Gembala ya. Cuma Bapak Gembala, kalau misalnya agak sedikit capek ya Om. Yang lainnya kita mau semangat. Ku tahu Roh
nyanyi. Saya masih ada 2 lagu puji-pujian. Yang paling semangat nanti saya kasih hadiah. Nanti saya nggak bohong. Yang paling semangat ketuanya saya kasih hadiah. Amin, Pentekosta bukunya, amin.
kepada pribadi, lepas pribadi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Amin. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Tidak terkecuali Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Rasakan Melihat Kau hadir. kuasa Allah turunlah. Tidak ada yang tidak Kau jawab. Tidak ada yang terlewat Kau rawat. Tidak ada yang terlewat Kau peluk Tuhan. Kuasa Allah turun. Sekali lagi katakan dengan lebih lembut dan angkat tangan saudara. Kita mau berserah kepada Tuhan. Lupakan setiap permasalahan kita, lupakan. Saya juga punya masalah. Lupakan apa yang membuat hati kita benci, hati kita bermusuh, hati kita yang sangat disakiti orang. Lupakan semuanya. Lupakan. Yang perlu diingat hanya Roh Kudus hadir. Minta pengalaman dengan Tuhan. Kuasa Allah turun. Saya masih mau lagi pimpin dengan kata-kata. Rasakan kuasa Allah. Beracaralah Tuhan Yesus, beracaralah. Rasakan. Ini adalah ibadahmu Tuhan. Ini adalah ibadahmu Tuhan, bukan ibadah kami sebagai presiden worship. Yang penuh lagi ku rasakan kuasa Allah turunlah. Sekali lagi katakan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Tuhan tidur. Kuasa Allah turunlah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah. Kita mengucap syukur untuk kehadiran Roh Kudus pada saat pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berhubung banyak orang tua, saya persilakan semuanya untuk duduk. Merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Roh Kudus. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap fokus dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan yang tadi sudah datang, yaitu Roh Kudus. Jangan sia-siakan. Tetap hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sebagai pelita. Firman-Mu sebagai jalan kehidupan kami saat kami tidak tahu kami harus melangkah seperti apa. Saat kami tidak tahu kami harus berkonseling kemana. Tapi kami tahu ada satu buku yang luar biasa indahnya, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
silakan jemaat menyanyikan lagu ini. Apa yang menjadi beban hidup saudara akhir-akhir ini? Seberat apapun masalahmu, sekeras apapun sakitmu, serahkan pada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya sudah gak mampu. Tuhan, saya sudah gak bisa menghadapi semuanya. Tidak ada yang terkecuali Bapak, Ibu, anak pemuda, remaja. Bekerja di antara kita. Berikan izin Tuhan bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan masih dalam iman kita. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Yesus, terima kasih, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, kami melanjutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami rasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur punya kuasa yang besar, kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi kami setiap gereja Tuhan, untuk memperlengkapi kami di akhir zaman ini, mempersiapkan kami gereja Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Itu sebabnya pagi hari ini Bapa, kami menanti janji yang dinyatakan dalam hidup kami, sebab kami menyadari tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, kami tidak sanggup menghadapi, kami tidak mampu, kami tidak sanggup menghadapi. Kami percaya setiap kuasa Roh Kudus-Mu, kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya sebentar kami akan mempersiapkan hidup kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, biar hidup kami semakin diperlengkapi dengan firman yang hidup, firman yang memberkati hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami izinkan Roh-Mu bekerja memberikan hikmat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap
siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Justus Yoce STH. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf dan pelayan-pelayan GPDI Nafiri, Allah dan Sangkakala. Kedua ini sama, Nafiri dan Sangkakala kalau dibunyikan sama saja, dua-dua bersuara, dua-dua sama, Nafiri dan Sangkakala, hanya tulisannya saja yang berbeda. Padahal sama-sama sama ya, Sangkakala dan Nafiri itu sama. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya saya ada di hadapan Bapak Ibu dan di tempat yang bagus ini, dan mungkin agak panas, tapi kita harus percaya ini panas karena jamahan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan melalui Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk membagikan berkat bagi kita semua di momen Pantekosta pada hari ini atau tepatnya di hari Minggu ini. Dan terima kasih. Nggak sebut marga kamu karena susah tante, nggak apa-apa tante. Biasanya ini karena kalau saya baca saya tahu Ramben Buot. Nah, itu marga saya. Karena memang ada beberapa teman hamba Tuhan berkata sulit panggil menyebutin margamu. Ya sudah, kami panggil Rambo saja ya biar cepat diingat. Ya wes nggak apa-apa, panggil aja Rambo biar badan kecil tapi panggilannya Rambo. Puji Tuhan. Jadi Justus Yoce, saudara ketemu di mana ya panggil saja Yoce, karena itu biasa panggilan panggilan orang kepada saya atau teman-teman kepada saya, nama saya. Ada yang panggil Justus, ada yang panggil Yoce, podoai. Orangnya sama. Yang penting kalau saudara ketemu si hello saja. Baik, Katrina Randebu kalau ditambah dengan marga panjang sekali. Randebu kalau ditambah dengan marga panjang sekali. Dan Tuhan saja perkenalan singkat saya dan kami melayani di daerah Sukomanunggal. Baik, terima kasih dan dari kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani pagi hari ini dengan tema yang boleh kita baca bersama-sama, saudara, yang diberikan oleh Gembala kepada saya. Mari baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus 2-3. Dengan peran Roh Kudus
kita mengasihi di setiap langkah. Dengan ayat dasarnya kita baca bersama-sama. Mungkin sudah berulang-ulang tapi tidak mengapa, karena ketika kita membaca dengan hati yang rindu, hati yang percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Mari kita baca minimal di kiri atau di kanan, kiri saudara atau muka saudara, belakang saudara bisa dengar suara saudara membaca Alkitab. Mari kita sama-sama dalam hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus, dan Roh Kudus, saya saudara di setiap langkah dengan peran kita harus memahami Yesus. Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang sama dengan Allah Anak, karena Dia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, Yesus memerintahkan kepada para pengikutnya, pergilah, beritakanlah Injil, atau pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah, dan dia sejajar dengan Allah Bapa, dia sejajar dengan Allah Anak, dia sejajar karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus, saudara, memiliki peranan sangat penting di dalam kehidupan kita anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus maka kita akan sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita percuma beribadat. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mencapai yang namanya sempurna. Tanpa Roh Kudus maka kita mudah dilukai dan tidak mudah mengampuni. Tetapi dengan Roh Kudus kita pasti dimampukan olehnya. Dan Roh Kudus, saudara, yang memiliki peran di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Bicara di mana ketika Roh Kudus dicurahkan sampai kita di masa ini, bahkan sampai di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan Roh Kudus memiliki peran dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana saudara boleh melihat, kalau yang belum hafal, kalau sudah hafal, saudara boleh sebutkan atau baca bersama-sama dengan saya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Mari kita baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kata firman Allah, janji Allah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini, saudara, memiliki pengertian kesanggupan, daya, kekuatan untuk kita melakukan hal-hal yang ajaib. Karena kuasa di sini memiliki pengertian suatu kekuatan, suatu daya, suatu kemampuan yang Tuhan beri, yang Roh Kudus beri kepada saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Di akhir zaman ini tanpa kuasa itu, maka kita mudah lemah, kita mudah mundur, bahkan meninggalkan Tuhan, mudah tidak datang ibadah, mudah tidak setia, mudah hidup semau kita tanpa Roh Kudus. Tapi dengan kuasa itu, Dia akan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk hidup, bahkan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, yang bagi orang itu tidak masuk akal, tapi bagi saya dan saudara itu karena kuasa Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Roh Kudus ini memberikan kemampuan bagi saya dan saudara, bagi kita semua untuk memiliki kehidupan dengan moral yang terbaik, dengan saudara nilai jiwa yang unggul di akhir zaman. Roh Kudus, saudara, dia bukan sekedar pribadi, tapi dia juga punya kuasa yang Dia akan berikan kepada saya dan saudara untuk kita sebagai anak Tuhan hidup suci di akhir zaman. Dan Dia akan memberikan kemampuan kepada saya dan saudara untuk memiliki jiwa yang unggul
memiliki moral yang terbaik di atas rata-rata, di atas cara orang lain hidup. Karena itu peran dan pekerjaan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, Roh Kudus memiliki peran untuk memproduksi kasih di dalam saya dan saudara. Kasih yang diproduksi Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah kasih yang tulus, kasih yang penuh pengorbanan, melakukan sesuatu tanpa menuntut balas, kasih yang benar-benar menunjukkan bahwa hidup kita ini penuh dengan kesucian, atau kasih yang suci, kasih yang sungguh-sungguh penuh dengan pengorbanan, bahkan sampai nyawa pun mungkin bisa diserahkan, karena kasih ini menunjuk kepada kasih Allah yang diproduksi oleh Roh Kudus, yang kalau kita melihat itu terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah, mari kita baca sama-sama, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan seterusnya. Saya mau ambil di bagian pertama saja. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, kasih di sini menunjuk kepada agape. Kasih yang ditujukan menunjuk kepada agape. Kasih yang ditujukan atau diperuntukkan yang dilakukan oleh Allah. Kasih yang tulus yang dilakukan oleh Allah. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tuntutan Kristus. Orang percaya akan dikasih oleh Roh Kudus. Kalau hubungan kita dengan kasih Allah yang bukti kita akan terlibat kasih di dalam kehidupan kita, dan kalau kita membangun hubungan kita dengan satu pribadi, yaitu Allah Roh Kudus. Karena Dia akan membangun itu di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga saudara, yang kita taburkan dalam hidup ini, di setiap langkah kita, dimanapun kita berada, bukan kasih yang pura-pura. Dimanapun kita berada, bukan kasih yang pura-pura. Amin. Menjalani rumah tangga bukan kasih yang pura-pura. Menjalani kehidupan suami istri bukan kasih yang pura-pura. Menjalani kehidupan hubungan orang tua dan anak bukan kasih yang pura-pura. Menjalani hidup hubungan antar jemaat bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam hati saudara dan kita semua, yaitu kasih yang tulus. Amin. Karena di sini tema dengan peran kuasa Roh Kudus, kita ini bicara saya, bicara saudara, bicara kita semua, atau semua di ruangan ini, orang tua, keluarga muda, ada pemuda, ada remaja, ada anak-anak kecil, ada gembala, ada pelayan, ada wakil gembala, ada semua. Kalau dimenaruhkan kata kita itu yang pribadi sendiri. Saya. Kalau Indonesia kan saya, kita itu semua. Tapi kalau dia menadukan, dia tahu kita itu ya kita pribadi. Tapi di sini tentu ini merujuk kepada bahasa Indonesia. Dengan peran kuasa Roh Kudus, kita menabur kasih di setiap langkah. Kasih yang ditaburkan harus kasih agape. Amin. Kasih yang lahir dari pekerjaan, dari peranan Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga di setiap saya dan saudara, sehingga di setiap langkah kita melangkah dimanapun kita berada, apapun yang kita buat, baik dalam pelayanan, baik dalam menabur, baik dalam membantu, dalam melakukan segala hal, dalam melakukan segala hal, selalu dengan kasih Tuhan. Amin. Tulus, penuh pengorbanan, tidak menuntut balas di setiap langkah, harus menabur di setiap tempat dan dimanapun kita berada. Karena ini bicara di setiap langkah, berarti setiap tapak kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, kita harus menabur kasih. Amin. Haleluya. Dengan peran kuasa Roh Kudus, sangat penting Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita melakukan taburan-taburan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Di mana saja kita berada, tanpa peran Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah menabur dengan kasih yang tulus. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan kasih yang tulus. Apalagi kita sedang hidup di akhir zaman ini. Kebanyakan
sesuatu harus ada balasannya. Tetapi dengan Roh Kudus saya percaya akan menemukan orang-orang yang akan lahir atau di dalam hidupnya akan lahir kasih yang tulus untuk tetap melakukan semua bagi kemuliaan Tuhan. Pengorbanan tanpa ada tuntutan balasan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat peran Roh Kudus ini, kuasanya sangat penting di dalam hidup saya dan saudara untuk kita melakukan hal-hal yang indah dan memuliakan Tuhan karena lahir dari kasih. Roh Kudus akan melahirkan kasih yang tulus di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus ini akan memproduksi kasih itu, saudara, memproduksi kasih itu, saudara, menjadi satu karakter di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 mulai di sana mencatat kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak senang ketika orang lain jatuh. Nah, saudara yang kekasih itu bicara tentang kasih. Roh Kudus akan memproduksi itu di dalam kehidupan saya dan saudara menjadi satu karakter. Karakter apa? Karakter kasih yang adalah ketulusan. Amin. Mau tulus Bapak Ibu? Amin. Mau menabur dengan kasih yang penuh pengorbanan tanpa menuntut balas? Amin. Haleluya. Itu karena Roh Kudus maka kita harus bangun satu keintiman, satu hubungan dengan pribadi yang berkuasa, yang memiliki peran di dalam hidup saya, saudara. Ciri-ciri dan perangus. Namun kita akan melihat bersama 3 ciri-ciri dengan kuasa menabur kasih di setiap langkah. Kita lihat yang pertama di ayatnya yang ke-28 dari Efesus pasal yang ke-4 ayat 28. Kita perhatikan dan baca bersama-sama. 8 kita perhatikan dan baca bersama-sama. Kalau 8 kita perhatikan dan baca bersama-sama. Kalau baca tiga saja. Tiga saja. Tiga saja. Ciri Roh Kudus sama saja orang jangan, tetapi baiklah ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mari kita baca lagi dari kata supaya 2-3. Supaya ia dapat membagikan sesuatu. Ia dapat membagikan sesuatu kepada haleluya. Haleluya. Jika Roh Kudus kita menabur berbagi. Coba saudara kata mau berbagi. Bilang ke kiri kananmu, mari kita berbagi. Haleluya. Mau berbagi. Nah saudara, peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya membuat jemaat, membuat pribadi kita berbagi. Jadi peranan kuasa ini akan membuat hati kita mau berbagi. Haleluya. Mau berbagi. Saudara, kita melihat di sini berbagi kepada, Alkitab katakan, mereka yang membutuhkan. Berarti kalau membagi ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk berbagi maka ada sesuatu yang harus kita berikan. Ada sesuatu yang dari kita sampaikan. Ada sesuatu yang dari kita sampaikan dari istri kepada suami. Mungkin istri dan suami tidak berbagi. Biasanya kita berbagi apa? Finansial, uang atau bahan-bahan atau sembako. Suami kepada istri, perhatian itu bagikan. Berikan perhatian. Istri juga demikian. Suami layani istri, istri layani suami. Ini satu berbagi. Saudara, namun di dalam kehidupan kita, rumah tangga, kita mulai dengan kasih untuk berbagi. Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbagi dari keluarga. Suami istri, orang tua, suami istri, orang tua dan sesama jemaat. GPDI apa? Nafiri pelemahan dan GPDI sangkakala. Haleluya. Biar ada kata pelemahan,
tapi kita tidak dilemahkan untuk berbagi. Amin. Karena ada Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk berbagi kepada sesama anggota kepada sesama kebenaran kita, mereka berbeda. Beri apa? Beri doa. Beri apa? Saudara punya uang lebih, beri mereka yang mau. Amin, Bapak Ibu. Dan ini tentu sudah dibiasakan dilakukan di GPDI Sangkakala, di GPDI Napiri Allah. Dan ini pernah kami lakukan bersama dengan Bapak Gembala. Pergi ke daerah Banyuwangi, pergi ke daerah bagi baksos, bakti sosial di penjara. Kami melayani di penjara. Itu ada Mas Yohanes, tim saya di setiap bulan kami ada di penjara bersih. Kami melakukan saudara berbagi sembako, baksos kepada hampir 800 napi. Semua di dalam rutan. Kami padahal yang berKTP Kristen hanya 20-an, tapi di dalam rutan itu hampir 800 orang. Ayo Mas, kita berbagi. Dan ketua atau koordinator di rutan itu berkata, Pak, baru kali ini ada orang melakukan bakti sosial di rutan ini. Sejak itu saudara kita menjadi PK dan puji Tuhan, bagi dari sesama anak-anak Tuhan, saudara seiman, saudara, apa yang ada kita, apa yang kita terima dari Tuhan, kita harus bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Amin, Bapak Ibu. Satu, pada beberapa hari yang lalu, hari Jumat, hari yang ada acara di Rungkut, ada yang ingat? Hari Jumat ya Bapak Ibu, ketika jemaat berangkat ke tempat ini, kami ikut acara entrepreneurship di Rungkut. Setelah itu, tahu-tahu ada jemaat yang kami antar itu malah, bagaimana kalau kita pergi ke mangrove? Saya memang belum pernah. Saya di pikiran saya mangrove itu, kebun bibit. Di situ saya sudah Ibu, mobilnya saya ada di situ. Loh, di situ. Ternyata, bukan Pak, mangrove itu di saya lupa. Saya pikir ya sudah, karena sudah jam 2, tidak apa-apa, sekitar 2:30 kayak jam 2 ya. Ya sudah, karena sudah jam 2, tidak apa-apa, sekitar 2:30 kayak jam 2 ya. Ternyata, baru saya tahu, ternyata juga banyak monyet di situ. Saya bilang sama jemaat, Bang, iki loh, kalau saya pergi, lapar saya makan dulu ya. Di situ ada pondok, saya makan. Jadi keranya datang, ngumpul, pertama satu yang datang. Waktu dia datang, dia nengok saya ketawa, ya lihat sambil saya makan. Tapi yang saya makan itu kan ada tempe yang agak pedas. Saya mau cobain dia makan pedas. Siapa tahu senang di mana? Saudara, setiap lempar ini yang pertama kali datang, dikejarnya yang lain, digigitin. Oh, saya perhatikan, kenapa ya ini? Kok dikejar? Saudara, waktu mereka baru mau ambil, langsung digigit sama kera yang pada takut. Saya pikir, apakah dia rajanya di sini atau gimana? Jadi saya kasih. Jadi dia yang makan semua. Yang lain itu ketakutan. Ada satu memang yang melawan, dia sudah ambil gigit dan dia lari sampai terjun di bawah bambu-bambu itu. Saya pikir kera ini ada satu yang saya nilai di sana. Kera ini egois. Dia mau terima sendiri dan berbagi dengan teman-temannya. Ada nilai yang baik di sini. Keras saja bisa egois, apalagi manusia yang punya perasaan. Semoga tidak egois, kita menerima, kita bagi juga. Kita terima, kita bagi juga. Amin. Berbagi, kita bukan kera ya Bapak Ibu. Ini
manusia, yang di dalam kita ada Roh Kudus. Kita ini bukan hewan, kita yang lain. Maka kita harus berbagi, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, di sana berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Mari baca ayat 10:23. Karena itu selama 10:23. Karena itu selama, amin. Mereka yang di luar Kristus pun, baik. Mereka yang di luar Kristus pun baik. Saya bagikan, tetapi bagi saya dan saudara ada bagikan, tetapi bagi saya dan saudara ada. Ini doa. Lalu dia mulai berdoa. Tapi kami kan bersepakat. Hari pagi Bapak ini bisa menang. Wah, dia datangkan kepada Tuhan. Saudara, dia pergi lagi. Dia pergi dan benar dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berikan saya tangkapan yang banyak, saya akan kembalikan bersyukur. Puji Tuhan, saudara, dia berhasil menangkap ikan yang banyak. Demikian juga dia pergi bawa dan laku, saudara, ikan. Tapi yang dia katakan sama Tuhan, dia realisasikan. Kemudian yang ketiga, dia pergi lagi cari ikan, saudara. Waktu dia mulai mau jalan, saudara, mau hampir berapa ratus dari tepi pantai ke tengah, tiba-tiba saudara mendengar suara telepon.
telepon dari istrinya. Nah, bunyi, kan siapa ini diangkat sama bapak ini. Oh, mama. Halo ma, ada apa ma? Ini papa baru berangkat, baru jalan ini, baru berapa ratus meter dari tepi pantai. Kenapa ma? Istrinya langsung, Pak, cepat balik Pak. Ada berkat dari mana, silakan lihat di sini. Ada berkat dari mana, silakan. Kalau ada teman perempuan hamba Tuhan WA dia sesuatu, kamu baca. Jujur, kita harus jujur. Amin Bapak Ibu. Tapi berapa banyak bersembunyi, berapa banyak bertopeng, berapa banyak tidak terbuka, sehingga tidak bahagia. Orang tua, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kepada anak juga menjadi tak jujur. Kejujuran akan menjadi barang yang langka dalam hidup kita orang percaya di akhir zaman kalau kita tidak mau hidup di dalam kejujuran. Kalau tidak ada kemauan di dalam hati kita, Roh Kudus tidak menolong kita. Roh Kudus itu diberikan saudara agar supaya bisa menolong saya dan saudara untuk hidup di dalam kejujuran. Haleluya. Kita hidup di dalam kejujuran. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ini saudara ada makna yang tersembunyi yang baik bagi kita. Mengapa Roh Kudus tatkala dicurahkan dia kejujuran? Karena lidah dan mulut kita dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia memiliki peran untuk saya dan saudara hidup di dalam kejujuran. Haleluya. Biasanya saudara kalau bilang terakhir itu paling senang. Amin. Ciri-ciri dengan peran kuasa Roh Kudus kita menabur kasih di setiap langkah. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Berbagi. Yang kedua kejujuran. Hidup dalam kejujuran. Sekarang yang terakhir. Coba saudara bilang haleluya. Coba saudara bilang haleluya. Sudah terakhir, haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara tetap sabar dan hati saudara tetap terbuka bagi firman Allah dan Roh Kudus. Nah saudara, mari kita lihat di ayat ini, Efesus 4, sebagai ayat dasar dari firman Tuhan. Kita baca sekali lagi, dan mengapa Bapak Ibu ya? Mari kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi 2 sama-sama 2, 3. Tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni. Jadi suka mengampuni. Yang tak suka mengampuni akan menjadi suka mengampuni. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata mengampuni di sini, dia menggunakan kata karisomai. Karisomai ini mengandung karisomai ini mengandung pengertian saudara, menganugerahkan. Ini pengertian dari mengampuni, yaitu menganugerahkan, memberikan sesuatu dengan bebas, ramah dan gratis. Kalau menganugerahkan itu berarti berbicara sesuatu yang tidak menuntut balas. Kalau gratis itu bicara tentang sesuatu yang tidak menuntut apa-apa. Dan yang kedua, kata karisomai ini memiliki pengertian menghapuskan hutang. Sini boleh angkat tangan yang punya hutang.
Nggak usah Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi pengertian karisma ini karis saudara, karis anugerah. Karis anugerah. Jadi karisma ini memiliki pengertian menghapuskan hutang. Ini menunjukkan saudara, menghapuskan hutang menunjukkan kemurahan hati. Jadi saudara memberikan dengan bebas dan gratis, kemudian menghapuskan hutang. Kalau saudara punya hutang, saya punya hutang, lalu tiba-tiba ditagih nggak ada, kita nggak punya, kembalikan hutang. Tetapi yang kita hutangi berkata habis, tetapi yang kita hutangi berkata habis, nggak usah, sudah itu gratis, wis itu tak hapus. Senang gak? Senang. Ini arti dari kata karisma, menghapus hutang. Saudara yang diberkati Tuhan, perang kuasa roh dalam hidup saya dan saudara itu akan memampukan kita untuk mengampuni. Seberat dan sebesar apapun kesalahan orang lain kepada saya, karena Roh Kudus dia akan mampukan saya untuk mengampuni. Tetapi menjadi pertanyaan, adakah di hati saya mau untuk mengampuni? Adakah di hati saya mau untuk mengampuni? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, berapa banyak terjadi kekacauan, berapa banyak terjadi saudara keretakan, kehancuran hubungan karena tidak mau mengampuni. Ketika pasangan suami istri akan menikah, saya harus bertemu mereka 8 kali. 2 bulan kamu harus ketemu saya sebelum kamu masuk dalam rumah tangga. Saya harus didik mereka dengan firman. Yang terakhir yang saya katakan di poin terakhir, sediakan satu tempat di hati saudara yang ada di sana kata mengampuni. Di dalam hati itu ada satu ruangan satu yang nggak boleh diganggu oleh apapun. Di sana tertulis mengampuni atau siap mengampuni. Kenapa? Dalam rumah tangga itu selalu dan selalu ada masalah. Yang belum masuk rumah tangga yang nggak tahu, yang sudah duluan berumah tangga lebih banyak tahu. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika ada kata di dalam mengampuni, terus berjalan. Amin. Maka harus ada mengampuni, melupakan, menghapus kesalahan, menghapus hutang. Kalau bicara hutang, artinya begini, bahwa kamu itu punya hutang sama saya. Hutangmu adalah kesalahan, hutangmu adalah nyakiti saya, hutangmu adalah hina saya tersakiti, saya harus balas. Tapi enggak, saya hapus kesalahan, saya hapus hutang, saya anggap tidak ada. Karena anugerah, saudara tahu berapa banyak orang mengalami sakit kanker hati karena tidak bisa mengampuni. Ada satu jemaat yang sekian puluh tahun ada di dalam Tuhan yang kami layani, belum sampai puluhan tahun, tetapi saudara tahu sekian lama dia ikut Tuhan, ternyata dia menyimpan kepahitan terhadap simpan kepahitan